Bitcoin sekarang bukan hanya uang digital, tetapi dapat dijalankan aktivitas ekonomi di sana. Kenalkan, Tap. Halo semua, selamat datang di channel Paci Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang Tap protokol dan juga apa hubungannya dengan Track. Karena kalian tahu sendiri, channel kita sangat bullish sekali terkait Track, dan saya akan membahas kira-kira bagaimana landscape dari Tap protokol ini dan mengapa saya sangat bullish sekali terkait Tap ini. Oke, mari kita mulai dari latar belakang mengapa saya sangat bullish sekali terkait narasi Ordinals, terutama Tap dan juga Track ya. Jadi pendiri dari Pantera Capital ataupun ini merupakan VC terbesar juga di dunia, banyak sekali uang yang mereka kelola. Mereka menyebutkan bahwa ada peluang sebanyak 500 miliar dolar jikalau DeFi dapat dibawa ke dalam Bitcoin. Ini sangat besar sekali, dan jikalau kita compare dengan aktivitas DeFi di Bitcoin sekarang, hanya sekitar 2 miliar dolar. Ataupun jikalau saya cari secara keseluruhan mungkin dari Merlin yang belum launching, berikutnya dari Stacks dan sebagainya, baru sekitar 5 miliar dolar. 5 miliar dolar dibagi dengan 500 miliar dolar, ada gap yang sangat besar sekali, berarti artinya sekarang hanya 1% ya kawan-kawan ya, dari peluang yang dapat diciptakan. Berikutnya jika kita bandingkan dengan Ethereum dan juga kebanyakan kripto lain, TVL-nya sudah sangat besar sekali, ada banyak sekali uang yang beredar di sana, uang yang digunakan di sana. Pada saat puncak bull market 2021, ada sekitar 200 miliar dolar yang beredar di sana. Oh iya, sebetulnya bukan uang yang beredar, lebih tepatnya adalah total value ataupun nilai yang terkunci di sana. Nah, jika kita bandingkan kawan-kawan, ada gap yang sangat besar sekali terkait aktivitas DeFi di Bitcoin. Memang betul, zaman-zaman sebelumnya kita tidak dapat membuat DeFi di Bitcoin, baru setelah upgrade Segregated Witness diikuti dengan Taproot upgrade, itu menyebabkan hal ini dapat memungkinkan ataupun membawa aktivitas DeFi ke dalam Bitcoin. Nah, mengapa saya membahas DeFi di dalam Bitcoin? Kenapa saya fokus kepada meta protokol? Karena semuanya terjadi di dalam Bitcoin. Saya kurang suka dengan konsep dari layer 2 ataupun misalnya sidechain dan sebagainya. Kenapa? Karena itu semua menggunakan konsensus sendiri, menggunakan blockchain sendiri dan sebagainya. Jikalau ini betul-betul terjadi di dalam Bitcoin kawan-kawan. Dan menggunakan Bitcoin sebagai gas fee mereka. Berikutnya apa sebetulnya definisi dari meta protokol yang saya bahas di sini ya. Ada BRC20 yang paling terkenal, Ordi, berikutnya ada Stem, ada Atomicals, berikutnya ada CBRC20, BRC100 dan sebagainya. Ada banyak sekali meta protokol sekarang. Sebetulnya apakah mereka? Mereka adalah seperangkat aturan dan juga fungsi yang dibangun di atas Bitcoin. Yang sebelumnya Bitcoin hanya ingin menjadi peer-to-peer decentralized money ataupun uang yang decentral kawan-kawan, sekarang ada hal baru di Bitcoin, yaitu adalah meta protokol, di mana ada fungsi yang dapat dijalankan di sana. Menarik sekali kawan-kawan. Berikutnya kemarin saya baca ada salah satu artikel yang cukup viral di dunia Ordinals dan juga Bitcoin DeFi. Jadi Bitcoin Magazine ini adalah salah satu media besar juga yang sering membahas Bitcoin, dan mereka membuat suatu artikel yang cukup panas ya, karena sedikit merendahkan ataupun menyepelekan ataupun mengkritik banyak layer 2 lainnya yang sekarang sedang cukup viral. Jadi mereka menyebutkan beberapa syarat jikalau suatu project ingin disebut sebagai layer 2 ataupun syarat layer 2 untuk Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin sebagai gas fee. Tampaknya syarat pertama ini langsung gagal, banyak sekali layer 2 yang tidak menggunakan Bitcoin sebagai gasnya. Berikutnya Bitcoin sebagai settlement ataupun tempat penyelesaian transaksi dan sebagainya. Hal ini juga banyak sekali project layer 2 yang tidak melakukan hal ini. Berikutnya zk rollup, banyak yang menyebutkan masih sangat impossible terjadi untuk Bitcoin. Jadi ada banyak sekali kritik terkait layer 2 Bitcoin sekarang, termasuk Stacks, sidechain Bitcoin, juga dikritik dalam media ini. Jadi saya rasa meta protokol justru malah tanda kutip sedikit didukung oleh artikel dari Bitcoin Magazine kawan-kawan. Jadi saya cukup tertarik kepada meta protokol karena beberapa alasan tadi. Berikutnya kita akan membahas beberapa update pada Tap dan juga Track. Yang pertama, mereka mendapatkan funding ataupun pendanaan yang sangat besar sekali, sekitar 60 miliar rupiah untuk membawa Bitcoin DeFi ataupun Ordinal Finance di sini. Bitcoin DeFi dan juga OrdFi saya anggap sama walaupun ada sedikit perbedaan. Jadi kita lihat di sini di mana ini merupakan investasi dari Sora Ventures. Ini merupakan visi besar juga dari China. Mereka menginjeksi dana untuk pembangunan di Tap protokol. Sejauh mata saya memandang kawan-kawan, tidak ada meta protokol lain yang mendapatkan pendanaan dari visi, baru Tap protokol. Berikutnya jika kalian cek di Genai Data, Tap protokol merupakan meta protokol paling aktif. Ada banyak meta protokol yang sempat naik dan turun seperti BRC100, CBRC20 dan sebagainya. Mereka sempat naik turun, tetapi sekarang sangat konstan sekali. Untuk meta protokol yang paling hidup, yang paling aktif adalah Tap protokol.
Tampaknya karena ini kawan-kawan, karena adanya DMT. Jadi satu-satunya meta protokol yang mendukung DMT ataupun Digital Matter Theory ini merupakan salah satu narasi yang dapat saya sebut narasi baru banget juga. Ini dibangun di atas TAP protokol. Jadi saya rasa ini sangat bullish sekali untuk TAP dan juga Track. Track mengindexing bekerja sama dengan banyak sekali project, Bitmaps, Ghosty Cash, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas kawan-kawan pacemologi, mengapa saya sangat bullish terkait narasi ini terutama meta protokol. Yang pertama, newbie akan menyebutkan hal ini, DeFi di dalam Bitcoin. Itu hal yang sangat baru, naratif yang sangat baru, yang sangat bersinar. Mengapa? Karena bayangkan kawan-kawan jikalau orang Bali misalnya, mereka setiap hari melihat pantai yang cantik. Nah, ketika mereka melihat pantai, mungkin mereka tidak akan terkagum-kagum lagi, karena mereka sudah sering melihat pantai tersebut. Berbeda dengan orang yang baru pertama kali melihat pantai secantik itu, mereka akan terkagum-kagum, mereka akan bias mungkin, ataupun subjektif dalam menilai kira-kira keindahan pantai tersebut. Saya rasa narasi baru juga sama seperti itu, narasi baru akan selalu bersinar, apalagi kita dapat berinteraksi di dalam Bitcoin DeFi. Ini dapat membuat narasi ini sangat kuat sekali menurut saya. Berikutnya, mid curve. Orang-orang ini menurut saya akan kaget karena ternyata pembangunan yang terjadi di Bitcoin ini sangat besar sekali kawan-kawan. Jadi ordinals yang selama ini mereka pandang hanyalah gambar NFT. Tetapi kelak mereka akan kaget ternyata ini bukanlah hanya meme kawan-kawan. Ini adalah suatu betul-betul DeFi yang dibangun di atas Bitcoin. Berikutnya untuk Sigma, saya rasa sekarang mereka sudah tahu seberapa besar potensi dari Bitcoin DeFi, terutama meta protokol dan juga TAP ini. Tapi mereka sekarang sedang menunggu untuk adopsi kira-kira apakah akan besar atau tidak. Dan ketika saya mempelajari meta protokol ini, saya mendapatkan omoman dan juga banyak teman saya yang mengaku mendapatkan omoman kawan-kawan. Jadi ini sangat langka sekali. Hanya ada beberapa narasi ataupun teknologi baru yang membuat saya omoman ini. Berikutnya ada juga pihak lain yang kita bawa ke dalam pacemologi kali ini. Yang pertama adalah Bitcoin Maxi. Ada kemungkinan besar bahwa pertama kali mereka melakukan diversifikasi portofolio. Karena apa? Karena ini dibangun di atas Bitcoin. Jadi banyak sekali orang BTC Maxi ini, orang-orang yang hanya ingin membeli Bitcoin, hanya fokus di Bitcoin, dan juga memang sangat percaya sekali terhadap teknologi di Bitcoin. Saya rasa ada kemungkinan beberapa persen dari mereka akan mulai mendiversifikasikan aset mereka ke dalam meta protokol. Berikutnya para miner, saya cukup yakin 90% mereka akan sangat bullish terkait narasi ini. Mengapa? Karena mereka mendapatkan sumber pendapatan yang lebih, yang lain kawan-kawan. Karena dengan adanya meta protokol ini, Bitcoin DeFi menjadi hidup, transaksi menjadi hidup, dan mereka mendapatkan pendapatan lebih. Berikutnya yang terakhir di sini, para VC ataupun para venture capital, saya rasa mereka akan memandang yang sama seperti Pantera dan juga Sora Ventures misalnya, miliknya Jason Feng tadi. Mereka akan berpikir bahwa DeFi di Bitcoin adalah sesuatu yang raksasa kawan-kawan. Dan ini dapat digoreng, Bitcoin adalah aset kelas dunia, emas digital. Bagaimana jika ada suatu DeFi, suatu ekosistem yang dibangun di atas sana? Pasti akan sangat aman, sangat keren, dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa pandangan yang bagi saya cukup menarik juga, mungkin subjektif, tapi saya rasa mungkin ada betulnya juga. Oke, berikutnya Deathloop-nya ada juga kawan-kawan, di mana nantinya jika meta protokol sangat ramai sekali, akan terjadi gas fee yang sangat mahal sekali, sehingga tidak banyak orang yang dapat memakainya. Apa efeknya? Ada kemungkinan rotasi terjadi. Jadi rotasi terjadi karena kejenuhan dan juga ingin mencari hal yang baru, naratif baru, dan juga ini juga karena gas fee-nya mahal. Akan ada rotasi bagi saya ke Doginals juga kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan membahas TAP protokol lebih dalam lagi dan bagaimana TAP protokol ini bekerja. Jadi ada beberapa fungsi yang dapat kita jalankan pada BRC20 yang sekarang sangat viral, banyak digunakan, ordi sets dan sebagainya. Beberapa fungsi dalam meta protokol tersebut adalah yang pertama mint ataupun mencetak token baru, berikutnya transfer jika kita ingin menjual token kita di Ordinals Wallet misalnya, kita dapat menggunakan fitur transfer ini. Berikutnya fitur ketiga adalah deploy. Jika kita ingin memodifikasi namanya ataupun jumlah supply-nya dan sebagainya, ini merupakan fungsi deploy. Jadi ada 3 fungsi utama dalam BRC20, mint, transfer, dan juga deploy. Namun dengan adanya TAP protokol, fungsi tadi 3 ini di-extend kawan-kawan ataupun diperluas lagi fungsinya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, berikutnya kegunaan yang lebih luas dan sebagainya. Yang pertama ada send, di mana ini dapat mengirim token kita ke orang dengan jumlah banyak. Jadi ini dapat saja berupa fitur airdrop dan sebagainya. Ada batch transaction di sini di mana kita dapat mengirimkan satu transaksi untuk banyak orang. Berikutnya ada juga fitur trade di mana ini cukup mirip dengan transfer tetapi lebih advance lagi. Kita dapat mengirim token TAP kita secara langsung ataupun peer-to-peer tanpa membutuhkan pihak ketiga seperti yang sekarang terjadi di BRC20. Kita membutuhkan pihak ketiga seperti Binance, berikutnya OKX Web3 Wallet, berikutnya Ordinals Wallet, dan sebagainya. Mereka semua adalah pihak ketiga. Dengan adanya TAP ini, kita tidak perlu, kita dapat menjalankan peer-to-peer. Berikutnya, ini juga merupakan salah satu fungsi yang paling kunci ataupun yang paling penting dalam TAP, yaitu adalah out kawan-kawan. Apa ini? Ini dapat membuat suatu logika, misalnya pada suatu kondisi, mengirimkan ke siapa, ataupun pada suatu syarat tertentu,
akan dikirimkan ke siapa saja. Inilah kira-kira fungsi tambahan dari tab protokol. Ada banyak sekali possibility yang dapat dibangun. Yang pertama gaming, misalnya to the point yang dapat dikonversi menuju suatu aset. Berikutnya ada juga staking, karena dengan fungsi out tadi kita dapat lock suatu aset misalnya pada suatu wallet dan juga memberikan reward jikalau suatu kondisi terpenuhi. Berikutnya airdrop, ini dapat memungkinkan karena fitur send, kita dapat melakukan batch transfer. Berikutnya peer-to-peer money. Nah, ini sangat penting sekali bagi saya. Kita dapat melakukan transaksi peer-to-peer ataupun person-to-person tanpa membutuhkan pihak ketiga. Berikutnya bridge, kawan-kawan. Ada kemungkinan bahwa bridge dapat terjadi karena adanya fungsi out tadi, kawan-kawan, di mana di-lock di suatu multisig wallet misalnya ataupun MPC wallet dan sebagainya. Oke, sekarang saya ingin membahas kira-kira apa posisi track dan juga tap dalam meta protokol ini. Ada banyak sekali Bitcoin meta protokol dan mereka ini tidak dapat dimasukkan smart contract ataupun layer untuk logika pemrograman tidak bisa dilakukan dalam Bitcoin meta protokol. Jika dalam Ethereum tentu bisa, dalam Sui, Solana dan sebagainya tentu bisa ya kawan-kawan untuk dimasukkan smart contract. Lalu apa yang digunakan mereka? Apa kunci dari smart contract, pengganti smart contract untuk Bitcoin meta protokol ini? Jawabannya adalah indexer, kawan-kawan. Jadi sebetulnya indexer adalah salah satu jantung dalam berdirinya meta protokol. Mengapa? Kita akan membahas apa yang dilakukan oleh indexer nanti. Berikutnya mereka juga membutuhkan validator. Untuk apa? Untuk mendesentralisasi indexer ini. Jadi jikalau indexer ada yang jahat, nanti validator ini akan memastikan apakah hasil kerjanya betul atau tidak, apakah baik atau tidak. Nah, mereka lah kawan-kawan yang sangat berfungsi sekali, yang sangat penting sekali untuk berjalannya Bitcoin meta protokol. Nantinya para indexer dan juga validator dalam ekosistem tap ini diwajibkan untuk hold track, kawan-kawan. Ini mirip seperti proof of stake ya, kawan-kawan. Jadi ibaratnya syarat untuk menjadi indexer adalah harus memiliki track. Berikutnya nantinya jikalau para indexer kerjanya betul dan diaudit oleh validator, mereka akan mendapatkan reward berupa coin tap, kawan-kawan. Berikutnya untuk governance juga akan menggunakan track ini. Nah, apa fungsi dari indexer ini? Sebetulnya lebih tepatnya decentralized indexer karena ada banyak orang di sana. Nah, fungsi mereka sangat vital sekali. Yang pertama adalah mereka sebetulnya yang menginterpretasi smart contract tanda kutip dan juga melakukan pemrosesan data dan juga penyimpanan data. Mereka akan menyimpan data dan juga memproses data. Berikutnya kawan-kawan, mereka akan melakukan banyak hal lain yang berfungsi untuk mengganti smart contract ini, misalnya mengelola saldo akun dan juga syarat dan logika tertentu. Dan mereka ini dijalankan berdasarkan suatu protokol yang sudah diatur dan juga syarat yang sudah diatur. Sehingga mereka betul-betul dapat tanda kutip menggantikan fitur dari smart contract. Berikutnya, jikalau banyak orang yang menyebutkan bahwa tap dan juga track adalah seperti ETH dan juga GRT, ETH plus GRT, karena ETH berfungsi menjalankan smart contract dalam blockchain, sedangkan GRT berfungsi untuk indexing data. Jadi saya rasa besar sekali untuk track dan juga tap untuk kedepannya. Untuk sekarang baru ada 2 project yang dibangun, yang pertama adalah KISS Protocol, yang kedua adalah tap Launchpad. Dan saya rasa akan ada banyak sekali nantinya seperti DMT sekarang sudah dibangun di tap, maksud saya. Berikutnya ada juga banyak token lainnya yang sudah dibangun di tap. Jadi saya rasa sangat bullish sekali untuk tap. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat.